Halo paralis, selamat datang di section baru kita. Di sini kita akan membagikan kalian ilmu yang bisa jadi suplemen harian kalian. Tapi tentu yang namanya suplemen juga butuh yang namanya makanan pokok. Jangan khawatir buat kalian yang baru pertama kali nonton video Paradigma, kalian bisa cek dulu video playlist yang sudah kita buat berjudul Foundation of Personal Development. Karena itu seperti biasa, tonton video ini sampai habis supaya kalian bisa mendapatkan keseluruhan ilmunya. Nah, paralis, dari video sebelumnya soal 5 area of personal development, pasti kalian bertanya-tanya, gimana sih cara buat ngembangin spiritual personal development? Apa hanya dengan berdoa saja? Berdoa itu adalah salah satunya, tapi bukan satu-satunya. Biarkan aku kasih gambaran 4 kegiatan spiritual personal development yang dapat kamu lakukan mulai hari ini. Banyak orang mengasosiasikan melakukan kegiatan spiritual dengan agama, namun ini tidak selalu terjadi. Melakukan aktivitas spiritual dianggap dapat membantu seseorang meningkatkan kesehatan mental dan emosionalnya. Nah, menurut University of Minnesota Center for Spirituality and Healing, agama dan spiritualitas bukanlah hal yang sama. Dalam konsep non-religius, spiritualitas menekankan pada kesejahteraan pikiran, tubuh, dan jiwa. Simpelnya menurut universitas tersebut, spiritualisme adalah tentang mencari hubungan yang bermakna dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kamu sendiri, yang dapat menghasilkan emosi positif seperti kedamaian, kekaguman, kepuasan, rasa syukur, dan penerimaan. Kalian pasti ingin merasakan emosi positif tersebut kan? Nah, karena kita hidup di zaman terpampang sosial media terus-menerus, itu membuat diri kita merasa insecure dan gak percaya diri karena pencapaian orang lain. Berikut adalah daftar kegiatan spiritual personal development yang dapat dimulai hari ini juga, agar kalian bisa mendapatkan energi positif tersebut. Yang pertama, kontemplasi. Kontemplasi itu melibatkan pemikiran terus-menerus tentang sesuatu, mempelajari dan merenungkannya. Biasanya sesuatu yang berharga dan penting. Coba kalian renungkan apa yang sangat penting dan berharga bagi kalian yang mungkin berkaitan dengan kehidupan dan makna dari seseorang atau suatu hal. Ketika kita melakukan aktivitas refleksi yang mendalam, kita menjadi diam dan sangat fokus saat direnungkan. Ego kita akan menghilang untuk sementara, dan perenungan menjadi semakin seperti meditasi. Dalam keheningan, sangat mudah untuk mengisi pikiran dengan hal-hal yang baik. Biasanya sebagian besar tindakan kita sudah kita rencanakan sebelumnya. Tapi harus kita sadari bahwa kita membutuhkan ruang dan keheningan untuk menciptakan inspirasi. Keheningan memberi ruang bagi kita untuk berpikir lebih jernih. Solusi untuk masalah kehidupan terkadang muncul secara spontan pada saat-saat seperti itu. Tetaplah fokus, jika masih tidak bekerja, kamu bisa lanjut ke cara yang kedua. Spending time in nature. Menghabiskan waktu dengan alam adalah salah satu kegiatan spiritual terbaik untuk perawatan diri yang dapat kita lakukan untuk membantu kita mencapai kedamaian. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa menghabiskan waktu di alam dapat mengurangi stres. Bagi beberapa orang, begitu mereka terbangun atau mengalami perubahan spiritual yang signifikan, seringkali ada dorongan untuk lebih berada di alam. Beberapa orang berbicara tentang tinggal di sebuah desa, atau pindah ke sebuah pondok di hutan, atau mendaki gunung. Nah, munculkan dorongan itu, seperti dengan pergi mendaki, menghabiskan waktu di pantai, di tepi samudra, atau di danau. Ini bisa menjadi cara yang bagus untuk mengembangkan spiritual. Yang ketiga, membaca buku yang berkualitas. Membaca buku inspirasional adalah salah satu kegiatan spiritual yang akan membantu kita lebih terhubung dengan jiwa kita. Membaca itu adalah aktivitas kognitif khas yang berkontribusi pada kemampuan kita untuk berempati dengan orang lain. Oleh karena itu, pada kenyataannya, dapat membuat kita lebih pintar dan lebih baik. Yang keempat, letting go. Kebanyakan orang merasa sulit untuk melepaskan, terutama jika mereka menjadi terlalu terikat pada seseorang atau sesuatu. Bisa saja itu hubungan, hal-hal materi, atau mungkin tujuan atau ambisi. Namun kita harus menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini terus berubah dan sangat penting untuk melepaskannya jika kita merasa ada sesuatu yang tidak berfungsi lagi. Tidak berfokus pada hasil, membatasi keinginan, membuka bimbingan kekuatan yang lebih tinggi, melepaskan ego, pengampunan, semuanya memerlukan kerelaan untuk melepaskan. Kenapa melepaskan itu penting? Berpegang pada suatu hal itu membuat kita kaku. Terlebih lagi, itu adalah akar dari sebagian besar penderitaan kita. Melalui melepaskan, kita akan lebih merasakan kelegaan, kemudahan, kegembiraan, dan cinta. Kesimpulannya, kamu mungkin memiliki semua hal yang kamu butuhkan di dunia ini. Makanan, tempat tinggal, uang, dan semua hal materi lainnya.
Namun, kamu juga tidak boleh lupa bahwa berlatih spiritualitas dan melakukan aktivitas spiritual ini untuk perawatan diri juga penting untuk kesehatan kamu. Nah, kalau kalian gimana? Coba tuliskan di kolom komentar kalau kalian punya cara lainnya untuk meningkatkan spiritual personal development kalian. Segitu aja dulu, aku Chris dari Paradigma. See you in the next video.